Apakah gue jahat karena bilang ke suami gue kalau gue batal sama kesepakatan kami dan gue nggak peduli walaupun dia nangis? Gue dan suami gue, umur kami sama-sama 32. Udah bareng sejak umur 19 tahun. Tapi sekarang, rasanya kayak seluruh hubungan ini tiba-tiba hancur di depan mata gue. Dan jujur, gue nggak tahu apakah gue bereaksi berlebihan atau enggak. Dari awal, kami sepakat cuma mau punya satu anak, dan ini udah kami rencanain bertahun-tahun. Kami pengen semuanya beres dulu. Rumah, pekerjaan, tabungan, investasi, dana cadangan, pokoknya lengkap. Karena sejak awal kami tahu, begitu punya bayi, gue bakal berhenti kerja dan ngurus anak sepenuhnya di rumah. Apalagi, kakaknya suami gue dulu meninggal waktu umur 5 bulan gara-gara pengasuh bayi pada tahun 2017. Jadi menitipkan anak ke tempat penitipan itu jelas bukan pilihan. Makanya, kami harus pastiin semuanya aman supaya gue bisa jadi orang tua penuh waktu di rumah. 2 tahun lalu, kondisi keuangan kami lagi bagus banget. Investasi kami sekitar 7,7 miliar rupiah, punya beberapa tabungan dan obligasi. Beli rumah, bahkan beli perahu. Semua rencana akhirnya kejadian. Dan kami mulai berusaha punya anak. Sekarang kami punya bayi perempuan, umur 4 minggu yang sehat dan sempurna. Gue berhenti kerja sejak hamil 5 bulan, karena masalah kehamilan. Tapi selain itu, semuanya berjalan lancar. Bayinya sehat, berat badannya bagus. Dan gue juga pulih cukup cepat setelah melahirkan, karena suami gue sangat mendukung. Dia banyak membantu, walaupun tetap kerja penuh. Itu juga yang bikin gue bingung. Apakah gue lebay, efek hormon, atau depresi setelah melahirkan? Tapi jujur aja, gue lagi marah banget. Tadi siang gue ditelepon dinas sosial buat bahas asuransi kesehatan. Dan apakah bayi kami memenuhi syarat asuransi dari negara berdasarkan penghasilan kami. Semua data udah gue kasih sebelumnya. Lalu mereka bilang, kami nggak memenuhi syarat karena penghasilan suami gue terlalu tinggi. Jadi bayi harus dimasukin ke asuransi pribadi. Itu nggak masalah sama sekali. Gue juga udah menduga. Masalahnya, petugas itu nyebut kalau penghasilan kotor suami gue sekitar 169 juta rupiah per bulan. Sementara batas asuransi negara cuma sekitar 121 juta rupiah per bulan. Padahal, selama berbulan-bulan, suami gue selalu bilang kalau gajinya cuma sekitar 93 juta rupiah per bulan setelah pajak. Jadi setelah telepon ditutup, gue buka komputer dia dan cek rekening banknya. Dan ternyata, uang bersih yang dia terima tiap bulan hampir 132 juta rupiah. Semua uang di atas 93 juta dia pindahin ke rekening lain, yang bahkan gue nggak pernah tahu ada. Gue langsung nanya ke dia. Dia langsung nangis dan bilang dia cuma pengen punya sesuatu yang bener-bener milik dia sendiri. Padahal, semua uang gue dari dulu selalu masuk ke rekening bersama yang dia pakai setiap hari. Jadi dia nyimpen uang diam-diam, sementara uang gue tetap dia pakai. Ada lebih dari 697 juta rupiah di rekening rahasia itu. Tapi minggu lalu dia masih bilang kami nggak bisa makan steak karena beli 2 potong daging seharga sekitar 590 ribu rupiah. Katanya pemborosan. Akhirnya gue bilang ke dia, gue bakal nitipin bayi ke tempat penitipan anak dan balik kerja. Karena jelas gue harus jaga diri gue sendiri. Kalau dia aja bisa nyembunyiin uang sebesar itu. Rasanya ada yang gak beres. Dia langsung nangis keras karena trauma masa lalu soal penitipan anak. Tapi gue udah gak percaya lagi sama dia soal keuangan. Gue gak ngerasa aman. Gue bilang gue berubah pikiran. Dan gue gak peduli, walaupun dia nangis. Jadi, apakah gue jahat karena batalin kesepakatan kami dan gak peduli walaupun dia nangis?